Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa TV Tabalong yang budiman, kembali lagi dalam acara Majelis Fikih Wadahnya Belajar Hukum Agama. Bersama saya, Saidatul Rahmah, yang akan memandu acara selama 60 menit ke depan. Pada episode kali ini, kita akan membahas seputar tentang wudhu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita sapa dulu nih narasumber kita. Assalamualaikum, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah baik ya Ustadz ya. Ya, alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong masalah wudhu nih Ustadz, sebelum kita masuk ke bagian-bagiannya, sebenarnya wudhu itu apa sih Ustadz? Jadi wudhu itu sebenarnya bagian daripada syarat sah untuk sembahyang. Nah, jadi wudhu itu diwajibkan ketika kita hendak sembahyang, kemudian diwajibkan juga ketika kita mau menyentuh Al-Quran atau membawa Al-Quran atau mau orang yang mau tawaf. Nah, jadi wudhu itu diwajibkan ketika kita akan melakukan sesuatu yang sesuatu itu disyaratkan bersih dari hadas kecil. Nah, jadi hadas kecil akan hilang dengan berwudhu. Iya, terus di dalam wudhu sendiri Ustadz ada syarat syahnya ya Ustadz ya? Ada. Terus ada berapa nih Ustadz syarat syah wudhunya nih Ustadz? Jadi syarat sah wudhu ini sebenarnya tiap-tiap kitab tuh beda-beda. Cuman hari ini kita ambil daripada kitab Tangga Pelajaran Ibadah, ya, beliau pengarang yaitu Haji Muhammad Zuhdi bin Haji Ramli. Beliau mengatakan syarat sah wudhu itu ada 10. Nah, 10 macam. 10 ya Ustadz ya. Terus yang dimaksud syarat syah wudhu itu apa sih Ustadz? Jadi syarat sah wudhu itu kalau tidak ditunaikan berarti wudhunya tidak sah. Nah, kalau tidak sah sama dengan tidak berwudhu. Nah, jadi syarat sah itu artinya mesti dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan wudhunya tidak sah. Itu dimaksud syarat sah. Terus yang termasuk dalam syarat syah berwudhu ini apa saja Ustadz? Pertama, syarat sah wudhu itu orangnya Islam. Nah, dia harus Islam. Jadi harus beragama Islam ya Ustadz? Iya, harus Islam. Terus kalau untuk orang yang tidak beragama Islam, apakah berwudhunya tidak sah Ustadz? Tidak sah. Nah, jadi syarat sah ibadah itu harus Islam. Kalau orang non-muslim beribadah seperti wudhu tidak sah. Salat tidak sah. Kenapa? Karena ia tidak muslim. Bahkan syarat daripada pahala pun harus Islam. Nah, meskipun bagaimana ibadah banyaknya, puasa misalnya, ia tidak berpahala karena tidak Islam. Jadi Islam ini merupakan syarat sah. Nah, diantaranya wudhu pun syarat sahnya adalah Islam juga. Jadi yang pertama kali syarat syah dalam berwudhu ini adalah beragama Islam. Ya, Ustadz, agama ya? Islam. Terus untuk yang selanjutnya ada apa lagi nih syarat sahnya Ustadz? Yang kedua, syarat sah wudhu itu orangnya mumayyiz. Nah, mumayyiz. Mumayyiz itu apa sih Ustadz? Jadi mumayyiz itu ia sudah bisa membedakan baik dan buruk. Nah, jadi anak-anak yang sudah bisa membedakan baik dan buruk, ia disebut mumayyiz. Nah, jadi kalau muntalalu halos, anaknya misalnya 4 tahun berwudhu tapi ini belum bisa membedakan baik dan buruk. Nah, itu belum sah. Kalau guru kami dulu di Ma'had Ali Darussalam Martapura, beliau mencontohkan orang yang mumayyiz itu anak-anak yang sudah bisa berbasuh bahira seorang. Tuh mumayyiz sudah jujar sidin. Nah, jadi karena bila ia bisa basuh bahira itu berarti itu sudah bisa membedakan baik dan buruk. Itu batasan mumayyiz tadi. Berarti tidak harus menunggu dia balik ya Ustadz? Iya, ya? tidak mesti. Meskipun tidak balik, kalau sudah mumayyiz bisa cara wudhunya, sahlah wudhunya. Berarti arti dari mumayyiz sendiri adalah bisa membedakan hal baik dan hal buruk ya Ustadz ya? Terus syarat syah selanjutnya ada apa lagi nih Ustadz? Kemudian syarat sah yang ketiga daripada wudhu ini yaitu tahu rukunnya dan caranya. Nah, tahu rukunnya dan caranya. Terus kalau gitu kita harus mempelajarinya Ustadz ya? Ya. Nah, jadi supaya tahu bagaimana rukunnya dan caranya, tentunya kita harus belajar tadi. Nah, jadi makanya kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib hukumnya untuk orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Nah, supaya apa? Supaya tadi nih, supaya kewajiban kita ini sah.
Nah, jadi kalau kita kada tahu rukun dan cara-caranya, kada sah ibadah kita. Ada sebuah kitab bernama Zubat, itu yang dikarang oleh Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang tanpa ilmu, amalnya mardud, nah ditolak, la tuqbalu, dan tidak diterima. Jadi harus mesti tahu rukun dan caranya. Nah, jadi harus belajar. Nah, jadi bahkan Nabi pun pernah bersabda, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Maksudnya apa? Andainya ada kewajiban kita seperti sholat tadi, sholat tidak sah kalau bersucinya tidak beres. Nah, belajar bersuci wajib. Misalnya di tempat kita ini tidak ada nang kadada nang bisanya melajari masalah kewajiban ini, nang ada tuh di Cina aja ada, wajiblah kita ke Cina. Nah, andainya di tempat kita kada ada, tapi mungkin di tempat kita ada aja, kada usah ke Cina. Nah, itu maksudnya. Jadi saking wajibnya kita belajar dulu, masalah ibadah tadi. Kalau tanpa ilmu tadi tidak diterima. Nah, jadi supaya bagaimana tahu rukun dan caranya wudhu, tentunya dengan belajar. Nah, terus setelah itu Ustadz apa lagi nih Ustadz? Kemudian yang keempat, syarat sah wudhu yaitu bisa membedakan antara fardu dan sunat. Jadi tahu ini fardu, ini sunat. Nah, harus tahu. Apakah ada nih Ustadz rukun atau sunat yang ulama perbedaan pendapat nih Ustadz? Yang sering orang salah dalam memahami hukumnya. Oh, bisa di dalam wudhu itu ada orang yang sering salah dalam mengatakan itu sunat atau fardu. Biasanya tuh pada masalah menyapu dua telinga. Nah, kalau mazhab Syafi'i ini cuma sunat. Nah, tak ada mudahkan wajib. Nah, tapi kada apa-apa jubangnya lah. Nah, cuman sebenarnya itu cuman sunat menurut mazhab Syafi'i, menyapu dua telinga. Untuk menyapu dua telinga sendiri Ustadz, apakah harus telinga kanan dan baru telinga kiri dulu? Apakah biasanya kan ada orang yang membarengkan tuh Ustadz melakukannya, itu bagaimana tuh Ustadz? Jadi kalau ada orang nang imbai maksud sebenarnya sah. Cuman ketika berwudu ini disunatkan mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Nah, jadi sunat terdahulu nang kanan hanyar nang kiri, itu sunat. Andainya orang disamakan tetap sah, tetapi hendak dapat pahala sunat, dahulukanlah yang kanan hanyar yang kiri, tak dapat pahala tambahan yaitu mengerjakan yang sunat. Iya, baik Ustadz. Untuk syarat sah selanjutnya Ustadz, ada apa lagi nih Ustadz? Kemudian yang kelima, syarat sah wudhu yaitu airnya harus yang suci lagi mensucikan. Nah, maksud dari air suci lagi mensucikan itu bagaimana Ustadz? Nah, jadi ini kita kembali kepada pertemuan kita yang lalu membicarakan masalah air, bahwasanya air yang suci lagi mensucikan semalam terbagi kepada 7 macam. Ada air sungai, ada air laut, ada air sumur, ada air sumber, ada air hujan, ada air apalagi telaga, masalah air embun, air salju, apa yang sama punya 7 macam. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan air suci lagi mensucikan. Tidak boleh semalam dengan air yang suci tapi tidak mensucikan. Seperti air yang suci kemasukan benda suci, seperti kemasukan gula lalu berubah rasanya jadi manis, kada boleh. Atau kemasukan belau berubah warnanya menjadi biru, atau kemasukan yang harum-harum seperti air bunga mawar atau minyak harum berubah menjadi harum, semalam airnya suci tapi tidak mensucikan. Atau air yang telah dipakai untuk bersuci tetapinya nih tabulik pulang ke embernya itu sedikit banyunya. Nah, ini kan ngarannya mustakmal. Nah, jadi dimaksud dengan air suci lagi mensucikan adalah air 7 macam yang telah kita sebutkan tadi. Ya, dari antara 7 macam air tadi itu yang diperbolehkan untuk berwudu ya Ustadz ya? Ya, itu yang boleh. Nah, terus ada apa lagi nih Ustadz? Maksudnya? Syarat sah wudunya ada apa lagi nih Ustadz? Kemudian yang keenam, syarat sah wudu yaitu melakukan air atas anggota yang dibasuh.
Artinya diratakan, mana-mana saja anggota wudhu diratakan bujur-bujur. Nah, itu maksud melakukan meratakan air ke seluruh anggota wudhu. Nah. Terus kalau misalkan ada rambut atau yang tumbuh nih Ustadz berlebihan di antara anggota wudhu itu bagaimana nih Ustadz? Kalau ada rambut misalnya tumbuh, misalnya ada jin, orang jin apa tahi lalat hidup, dia panjang rambutnya, wajiblah membasuh rambut tadi karena ia tumbuh di anggota wudhu. Atau misalnya lagi seperti ada jari yang lebihan, kayak apa artis Ritik Roshan ya lah, nah, lebihan, nah wajiblah ia membasuh jari yang lebihan tadi karena ia tumbuh dari anggota wudhu. Atau misal andainya ada orang tangannya ini cabang dua, nah wajiblah membasuh keduanya. Kenapa? Karena ia tumbuh dari anggota wudhu tadi. Jadi setiap yang tumbuh dari anggota wudhu wajiblah dibasuh juga. Jadi wajib ya dibasuh untuk Ustadz ya. Oke Ustadz, kita jeda sebentar dulu ya Ustadz ya. Pemirsa TV Tabalong yang budiman, jangan kemana-mana, tetap dalam acara Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.